Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan jangan lupa sebelum proses belajar dimulai, terlebih dahulu silakan berdoa. Dan jangan lupa habis beraktivitas cuci tangan seperti biasa untuk menghindarkan kita dari berbagai penyakit yang tidak kita ketahui. Baiklah, hari ini kita masih melanjutkan tentang aritmatika sosial. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya rabat atau diskon, bruto, tara, dan neto. Nah, sebelum itu kita bahas dulu rabat atau diskon. Nah, diskon ini sama dengan potongan harga ya. Diskon itu sama dengan potongan harga. Bagi yang suka ke mall, yang pernah belanja di mall itu, di mall itu biasanya ada diskon. Diskon itu potongan harga. Nah, misalkan, jadi harus bayar bersih, berarti harga bersih itu sama dengan harga kotor dikurangi dengan diskon yang sudah kita peroleh. Untuk lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soal. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lainnya. Jika membeli satu potong kaos dengan harga 75.000 dan sebuah tas dengan harga 90.000, berapakah rupiah? Ya, berapa rupiah? Berapa rupiah Aisyah harus membayar? Nah, gitu. Misalnya yang belanjanya adalah Aisyah. Nah, sekarang katanya untuk satu kaos itu diskonnya, potongan harganya itu adalah 20%. Berarti kita cari dulu harga kaosnya, potongan harganya dulu diskon. Nah, diskon untuk kaos. Nah, diskon untuk kaos yaitu, nah ini cara mencarinya adalah 20%, ini artinya 20 per 100. 20%, 20 per 100 dikalikan dengan 75.000. Nah, jadi diskonnya berapa? Berarti ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret karena ada sama-sama 02. Nah, ada 01, berarti yang ini kita coret. Berarti tinggal di sini adalah 2 kali 7.500, ini 7 ya, 7.500. Nah, gini. Jadi, setelah kita kalikan, kita ketemu hasilnya 2 kali 7.500 itu diperoleh hasilnya 15.000. Ternyata diskon atau potongan harganya adalah 15.000. Berarti untuk kaos itu potongan 15.000, berarti yang harus dia bayar dikurangi. Apa yang dikurangi? Kita cari diskonnya dulu ya. Diskon sudah ada diskon. Berikutnya lagi diskon untuk kaos sudah, kemudian diskon untuk sebuah tas. Nah, diskon tas. Nah, tas saja karena dia beli tas kan. Nah, berarti 15% itu 15 per 100 dikali 90.000. Nah, yang ini nggak ada 0, berarti di sini kita coret. Ini coret kedua-duanya 0, berarti ini coret 2 nolnya. Berarti tinggal hasilnya 15 dikali 900. Nah, ketika dikalikan 19 dikali 500, itu ternyata diperolehlah diskonnya itu 3.500. 3.500. Nah, ini diskonnya. Berarti potongan harganya dia peroleh, berarti untuk dua bahan ini, dua benda ini kita tambahkan. Berapa diskonnya ini? Ini diskonnya. Oke, kita tambah ini titik. Ini titik bukan koma ya. 8, berarti dia memperoleh diskon itu 28.500. Jadi Aisyah mengeluarkan uang atau harus membayar berapa dia bayar. Nah, ini kita tambahkan dulu. Nanti kita selesaikan dulu. Seharusnya kan dia bayar gini kan, kalau tidak ada potongan harga. Kita tambahkan dulu uang seluruhnya. Nah, baru kita kurang dengan diskonnya.
atau potongan harganya 28.500. Berarti ketika ini kita tambah, kita peroleh itu sekitar 165.000. Nah, ketika kita tambah 165.000 dikurangi dengan 28.500, berarti dia harus bayar itu adalah 136.500. Nah, jadi ini uang yang harus dia keluarkan. Jadi sebanyak 136.500. Nah, jadi inilah uang yang mesti dikeluarkan Aisyah. Jadi kalau seandainya tanpa potongan harga berarti kita bayar 165. Setelah dapat diskon 28.000 berarti kita hanya bayar 136.500 seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk bruto, tara, dan neto. Bruto itu apa? Bruto itu berat kotor, tara itu adalah berat bungkusan atau berat kalau bisanya kalau permen itu ada berat bungkusan, kalau karung ada berat karung gitu. Berat karungnya ya, tara. Neto ini berat bersih. Nah, jadi untuk mencari neto berat bersih itu adalah bruto berat kotor dikurang dengan bungkusnya. Baru dapat berat bersih. Kemudian bruto berat kotor itu sama dengan berat bersih ditambah dengan berat kemasan. Nah, kemudian untuk mencari tara, nah tara ini bruto dikurang neto. Mencari tara bruto dikurang neto. Nah, jika presentasi tara dan bruto diketahui, nah misalkan dalam soal itu presentasi taranya ada dan bruto diketahui, maka untuk mencari taranya dulu adalah presentasi tara ya, presentasi tara dikurangi dengan bruto. Ingat ya, tara ini adalah berat bungkusan. Nah, contoh, seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kilo dan tara 1%. Berapakah rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilo beras itu setiap kilo beras tersebut adalah 6.000. Berarti harganya itu adalah 6.000. Kita mesti cari dulu berapa seluruhnya. Nah, keseluruhannya dulu kita cari berat kotornya atau bruto untuk 5 karung. Nah, berat kotor untuk 5 karung itu sama dengan 5 dikalikan dengan 50 kg. Ternyata berat kotornya itu adalah 250 kg. Nah, 250 gram ini termasuk juga berat karungnya. Nah, jadi katanya berat karungnya itu hanya 1%. Jadi kita cari berat karungnya. Nah, itu sama dengan berat karung itu adalah tara. Nah, kita bikin tara. Tara sama dengan tadi katanya 1% ya. 1% itu artinya 1/100 dikali dengan 250 kg sama dengan, ketika kita kalikan 1 dikali 250 dia tetap 250 dibagi dengan 100. Nah, ini habis. Nah, tinggal 25 dibagi 10. Di sini sebenarnya ada koma ya, karena coret komanya ke sini, coret lagi komanya dari ke sini, jadi dapat hasilnya 2,5 kg untuk tara keseluruhannya. Nah, kenapa dia jadi 2,5? Kalau masih bingung boleh seperti ini. Tadi kan 5/10, ini artinya 25 dibagi 10. Nah, cara kerjanya 25 dibagi 10 itu 2 dikali 10, 20 turun 5. 5 tidak bisa dibagi untuk 5 orang. 5 permen bisa dibagi untuk 5 orang, agar bisa gimana? Di sini kasih koma, sini kasih 0, jadi 50. 50 dibagi dengan 10 itu jawabannya 5. 5 dikali 10, 50. Jadi pas, makanya ketemu kita taranya itu adalah 2,5 kg. Nah, jadi berapa neto yang kita jual kan beras bersih ya, atau netonya. Maka diperolehlah neto. Nah, neto itu adalah 250 kg dikurangi dengan 2,5 kg. Nah, diperolehlah hasilnya itu adalah 247,5
kilogram untuk berat bersihnya. Nah, baru kita hitung berapa yang mesti dibayar. Kan ini berapa rupiah pedagang itu harus membayar. Berarti cara-caranya pedagang itu harus bayar pedagang itu harus bayar berapa bayarnya, yaitu 247,5 kg dikali dengan harga dari 1 kilo beras itu 6.000. Nah, ketika kita kalikan prosesnya panjang, itu diperolehlah uang yang harus dikeluarkan oleh seorang pedagang ini adalah 1.485.000. Nah, ini dia harus bayar. Nah, dari mana dapat hasilnya ini? Dari perkalian. Ini 0. Nah, caranya gini ya, kita diingatkan lagi. 0 kita simpankan dulu, berarti tinggal 6 dikalikan 2475. Anggap komanya tidak ada, kita kalikan. 6 dikali 5 30, kita simpan 3. 6 dikali 7 42 tambah 3 45, simpan 4 lagi. 6 dikali 4 24 tambah 4 28, simpan 2. 6 dikali 2 12 tambah 2 14. Nah, tadi kita punya 0 3, kita tambah 0 3 1 2 3. Nah, di sini kita hitung 1 2 3, nolnya ada 4, di sini nolnya ada 3. Loh, kok bisa? Nah, tadi karena di sini ada koma, kita munculkan komanya lagi, berarti agar komanya hilang, kita hitung koma 1, berarti hilang komanya, hilang nolnya 1, komanya nggak usah lagi tulis, berarti ketemulah hasilnya 1.485.000 yang harus dikeluarkan oleh pedagang itu. Oke, berikutnya lagi. Nah, kita lanjut bahas materi berikutnya, yaitu bunga tabungan dan pajak. Di sini rata-rata semuanya pernah nyimpan uang di bank ya. Nah, apa bunga tabungan itu? Nah, yang pertama rumusnya bunga 1 tahun. Bunga 1 tahun ya, bunga 1 tahun itu sama dengan persentase bunga dikali modal. Nah, untuk bunga 1 tahun itu persentase bunga dikali modal. Biasanya bank itu menerapkan untuk bunga per tahun. Jadi bunga 1 tahun sama dengan persentase bunga dikali modal. Nah, misalkan untuk menghitung bunga bulan, B bulan, mungkin ini 4 atau 6 bulan dia baru nyimpan di bank ya, B ini simbolnya saja. Bunga B bulan sama dengan B bulan, berapa bulan yang dia hitung itu, dibagi dengan 12. Kenapa bagi 12? Karena bulan semuanya berjumlah 12. Dikali persentase bunga yang ditetapkan, dikali dengan modal. Nanti ketemu dah bunga bulanan. Nah, kemudian persentase bunga selalu dinyatakan untuk 1 tahun ya, kecuali jika ada keterangan lain pada soal. Nah, seperti itu. Nah, contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Bu Aminah memiliki uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapakah uang yang akan diterima Bu Aminah setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Berarti ini rumus yang kedua kita pakai. Nah, karena dia selama 3 bulan, jadi Bu Aminah tersebut mau bangun rumah, jadi yang ambil uangnya selama 3 bulan. Jadi uang yang diterima Bu Aminah yang akan diterima Bu Aminah adalah, berarti bulannya ada 3 sini ya, 3 bulan berarti 3 dibagi 12 dikali dengan persentasenya itu adalah 11. Ingat ya, 11% itu sama hal dengan 11/100. Nah, 11/100 kita tulis saja, 11/100 dikali dengan 1.400.000. Nah, di sini ada pernya, ini kita hilang 02, berarti tinggal ini. Nah, kemudian berarti ini kita boleh kalikan 3 dikali 11 33 per 12
dikali dengan 14.000. Nah, ketika dikalikan dengan 14.000, yang pertama kita bisa menyederhanakan bunga ini. Kita boleh menyederhanakan agar lebih simpel biar mudah kita mengerjakan. Dan ini 14 ini sama-sama bisa dibagi dengan 7 nggak bisa ya, sama-sama bagi 2. Yang ini bagi 2 jadi 7, yang ini dibagi 2 jadi 6. Nah, seperti itu. Dan kemudian ketika kalikan 33 dikali 7 itu dapat hasilnya. Nah, di sini kita cari 7 dikali 33. Nah, nanti kita bagi 6 ya. 7 dikali 33 berarti 21 simpan 2, 7 kali 3 21 tadi simpan 2, 7 kali 3 21 ditambah 2 menjadi 23. Berarti sini hasilnya 231.000 dibagikan dengan 6. Nah, ini kita bagi 6 di sini, kita kasih 0,3. Nah, ketika bagi 6, ini kita peroleh nanti hasilnya itu adalah yang ini 3 dikali 6 18. 3 kali 6 18, ini nanti sisanya jadi 13 dikurang, nggak bisa dibuang 8 ya. Jadi 13 dikurang ini menjadi 5. Nah, kemudian ini habis, jadi pinjam tinggal 1 kan. Jadi 51. 51 dibagi 8 itu dibagi 6 itu hasilnya 8. Ya. 8 dikali 6 48. Sisa lagi dengan ini sisanya 11 dibuang 3 kan. Ini jadi 4 ya. Karena sudah dipinjam jadi 11. Ini menjadi 3, kemudian turun 0 yang turun ke bawah. 30 dibagi 6 itu 5. 5 dikali 6 pas 30. Nah, sisa 0-nya berapa kita tadi yang belum? Sisanya 0,2. Jadi ketemu bunganya dalam selama 3 bulan. Ini bunga ya. Nah, bunga itu dia peroleh 300, bukan 300 ya, tapi 38.500. Jadi bunganya dalam 3 bulan itu 3.500. Berarti total uangnya, total uang Bu Aminah itu sama dengan 1.400.000 ya, 1.400 ditambah 38.500. Nah, nanti kita temu hasilnya itu adalah 1.438.500. Nah, seperti itu cara mencarinya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk contoh kedua. Yusuf menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima uang sebesar 26.000, berapa besar uang simpan Yusuf? Jadi yang ditanya sekarang kan berbeda ya. Yang ditanya sekarang ini adalah uang Yusuf. Berarti kita tahu bunganya udah ada. Nah, bunga selama 3 bulan. Nah, bunga 3 bulan itu sama dengan, masih ingat ini ya, 12 dikali persentase bunganya. Nah, anggap untuk modalnya itu adalah modal. Ini sudah ada hasilnya 26.000. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, ini boleh kita sederhanakan, sama-sama bagi 3 menjadi 1/4 tinggal ya. 3 bagi 3 1, 12 dibagi 3 4. Nah, dikalikan dengan ini 1 dikali 13. Nah, ini dikali dengan 100 sama dengan M. 26.000 sudah ada jawabannya. Nah, ini ketika dikalikan 1 dikali 13 menjadi 13, 4 dikali 100 menjadi 400, dikalikan dengan M sama dengan 26.000. Berarti yang ini, kalau ini kan bagi nih, pindah ke sini jadi kali, maka menjadi M 26.000 dikali dengan 400. Kalau yang ini 13M tinggal ya. Nah, jadi 13M sama dengan, nah yang ini 26.000
dikali 400. Kalau 13 kita pindah ke sini jadi apa? Jadi bagi. Kalau bagi tidak usah kita tulis lagi di sampingnya itu. Nah, ini tidak usah kita tulis karena dia sudah menjadi bagi. Nah, kemudian yang ini 26 ini bisa dibagi 13? Ternyata bisa. Jadi ketemu kita ini 2, yang ini habis. 26 dibagi 13 itu 2 jawabannya, berarti ini tinggal 2000 dikali 400 ya. 400 berarti M sama dengan nolnya ada 5, udah simpan aja nolnya 5. 1 2 3 4 5, tinggal 4 dikali 2 8. Ternyata uang simpanan Yunus itu, nah ini mohon maaf ada kesalahan, ini Yusuf ya, berarti ini Yusuf. Oke. Jadi uang simpanan Yusuf itu adalah 800.000. Nah, jadi itu uang simpanan Yusuf ternyata adalah 800.000. Jadi kesimpulannya, biasanya kalau matematika itu kesimpulannya 3. Kesimpulannya uang simpanan Yusuf, nah uang simpanan pada awal itu ya, modalnya itu sama dengan 800.000. Nah, seperti itu cara mencarinya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita pernah dengar kata-kata pajak. Pajak ini setiap orang itu mempunyai pajaknya. Kalau kita buka toko ada pajaknya. Yang punya buka toko, baik itu makanan ringan atau makanan yang kering atau baju, toko-toko besar itu pasti memiliki pajak. Nah, pajak ini adalah sebagai ketaatan kita kepada pemerintah ya. Nah, pajak itu ada 2 macam, pajak penghasilan PPH dan pajak pertambahan nilai. Kalau pajak penghasilan ini mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Kalau pajak pertambahan nilai ini mengakibatkan harga barang menjadi bertambah. Nah, untuk lebih paham kita bahas contoh pertama. Paman memperoleh gaji sebulan adalah 1.450.000. Dengan penghasilan tidak kena pajak berarti 360 ini tidak dikenai pajak. Ya, 360 tidak dikenai pajak. Jika besar pajak penghasilan adalah 10%, berarti pajak penghasilannya 10%. Berarti dari uangnya 1.450.000 ini yang tidak dikenakan pajak adalah 360. Berarti yang kena pajak selebihnya ini kena pajak. Gimana cara mencarinya? Kita berikutnya kita carilah uang yang terkena pajak, besar penghasilan kena pajak namanya. Nah, kita cari besar penghasilan kena pajak. Kena berarti yang harus dibayar pajak berapa, yaitu 1.400.000 ya, 1.450.000 dikurang dengan 360.000, berarti yang dikenakan pajak itu adalah 1.090.000. Nah, ini harus dibayar pajak 1.090.000 ini ya, 190.000. Jadi berarti yang ini pajaknya. Nah, yang dikenakan pajak maksudnya, yang harus dikeluarkan pajak dari uang ini. Berarti baru kita hitung besar pajaknya. Besar pajak penghasilannya. Penghasilan atau PPH sama dengan tadi kan 10%, artinya 10/100 dikalikan dengan 1.090.000, dan ini boleh coret nolnya, berarti tinggal 1, ini coret lagi nolnya. Nah, berarti dia kena pajaknya gini jadinya. Pajaknya itu 109.000 pajaknya, berarti dia pajaknya 109.000. Karena PPh-nya ini nanti adalah 109.000, maka penghasilannya berkurang dia ya. Jadi besar gajinya, besar gaji paman itu sama dengan 1.400.000
ya 1.450.000. Nah, 1 juta ini dia 1.450.000 dikurangi dengan pajaknya yang harus dibayarnya itu adalah 109.000. Nah, berarti paman ini hanya menerima gaji sebesar 1.341.000. Jadi ini pajak yang harus maksudnya jadi inilah gaji paman bersih yang diterimanya. Kenapa? Dikurangi pajak ini masuk ke kas negara seperti itu. Dan kemudian kita lanjut contoh berikutnya lagi. Nah, ini dana membeli sebuah laptop, ya, berarti dana membelikan sebuah laptop seharga 4.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN. Ingat ya, pajak pertambahan nilai berarti menjadi mahal dia jadinya ya, karena harus dibayarnya. Pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%. Berapa rupiah dana harus membayar laptop tersebut? Nah, untuk menyelesaikan ini, karena PPN, pajak penambahan nilai, kita cari besar pajaknya dulu. Nah, besar pajaknya itu 10%, 10/100 dikali dengan 4.600.000. Nah, jadi ketemu hasil ini boleh coret 2. Nah, biar mudah aja boleh. Atau ini dulu coret ini 1 karena kita mau menggunakan hitungnya. Dan jangan bimbang ya kalau nanti tadi lain caranya, ini lain caranya. Nah, ini diulangi lagi ya biar lebih paham. Nah, per 100 ini ya. Nah, ini coret 1, ini coret 1 boleh. Ini tadi 2 nolnya ya. Ya, ini coret 1 nolnya. Kan sama aja. Berarti tinggal pajaknya itu ketemu dia ini udah nggak ada nol lagi, berarti 1/1 1 dikali yang ini tadi berapa? Berarti pajaknya adalah 460.000. Weh, jadi dia bayarnya kena pajaknya itu 460.000. Ini dia 460.000. Nah, berarti dia harus nambah, dia harus bayar ya. Jadi harga laptopnya harus dia bayar. Laptop yang harus dibayar itu sama dengan 4.600.000 ditambah 460.000. Nah, jadi ketemulah dia hasilnya, dia jadi bayaran jadi bertambah ya. Nah, 5.060.000. Nah, seharusnya bayar 4.600.000 jadi 5 juta. Makanya dikatakan pajak pertambahan nilai. Nah, seperti itu cara mencari pajak-pajaknya ini. Ada pajak yang tadi sebelumnya pajak penghasilan. Sudah itu kita bahas lagi namanya pajak penambahan nilai. Jadi ketemu pajak penambahan nilai untuk pembelian laptop tadi penambahannya adalah 460. Jadi ketika ditambahkan dengan harga yang aslinya ternyata dia harus bayar 5.060.000. Nah, seperti itu. Nah, diulangi video pelajaran pada hari ini supaya lebih paham. Nah, dan mohon maaf jika tulisannya tidak bagus. Nanti simak aja videonya bagus-bagus dan dipelajari berkali-kali. Semoga anak-anak semua menjadi anak soleh, anak pintar dan dapat memahami video pelajaran ini. Ingat, tontonnya jangan hanya sekali tapi berulang kali. Belum paham ditonton lagi, belum paham ditonton lagi ya. Sampai ketemu lagi pada pekan berikutnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.